Shalom Victorious People, sukacita di dalam anugerah Tuhan kita kembali dipertemukan dalam program Semangat Pagi. Apa kabarnya Anda hari ini? Bagaimana aktivitas yang akan dijalani di sepanjang hari ini? Tentunya Anda sudah mengagendakan segala sesuatunya dan mulai memikirkan bagaimana cara menjalankannya. Pastikan bahwa kita punya semangat, kita punya sukacita dan pengucapan syukur senantiasa agar setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan itu mampu kita selesaikan. Jangan sampai di tengah-tengah situasi yang tidak mendatangkan kebaikan hari-hari terakhir ini, ada banyak ketidaknyamanan yang kita rasakan, itu semakin menambah beban, tekanan, dan persoalan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita mengenal bahwa kesulitan ekonomi, persoalan politik, masalah budaya, sakit penyakit yang belum selesai, itu membuat hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita dan tidak sedikit mengakibatkan orang menjadi stres. Nah, pastikan kita sebagai anak-anak Tuhan, stres itu jangan mengikat kehidupan kita. Karena kalau kita menjadi stres, dampaknya akan menjadi negatif. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Victorious People, mari kita perhatikan perkara-perkara yang mampu membuat kita stres dan bagaimana kita menangani dan menyelesaikan stres tersebut. Kenapa kita stres? Sederhana sebetulnya, kalau kita mengerjakan sesuatu melebihi dari apa yang bisa kita kerjakan, itu mampu menyebabkan stres. Ketahuilah Victorious People, bahwa di dalam Tuhan kita ini masing-masing sudah dipercayakan kemampuan yang berbeda-beda. Ingat dalam kisah perumpamaan tentang talenta di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, di ayatnya yang ke-15 jelas dikatakan seperti ini. Tuhan itu membagikan talenta masing-masing kepada setiap orang menurut kesanggupannya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Ini bukan berbicara mengenai ketidakadilan. Oh, yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Bukan. Tetapi si Tuhan tersebut mengenal kemampuan dari hamba-hambanya. Yang 5 talenta dia tahu persis memang sang hamba ini sanggup mengelola 5 talenta. Demikian pula dengan yang 2 dan yang 1. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kita ini hanya diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengelola 2 talenta saja, tetapi mungkin karena kita iri, karena kita memiliki motivasi yang lain, maka kita mengerjakan 5 talenta. Jadi 2 plus 3. Nah, dengar baik Victorious People, kekuatan kita ini hanya untuk 2 saja. Yang 3, kita tidak punya kekuatan untuk mengerjakannya. Tetapi kita mau mengerjakan 3 lagi tanpa kekuatan. Nah, itulah yang menyebabkan kita tertekan dan akhirnya menjadi stres. Mengalami beban tetapi tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Atau misalnya kita punya ruang lingkup tanggung jawab sebesar area tertentu. Tapi lagi-lagi, karena mungkin kita ingin menjadi orang lain, kita melihat kok rasanya orang lain super dengan kegiatan atau luas area yang dia punya, kita ingin menjadi seperti mereka. Contoh sederhana, mungkin Anda adalah seorang manajer area atau kepala divisi keuangan misalnya. Maka sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan keuangan saja itulah yang harus menjadi fokus pekerjaan Anda. Sementara Anda lihat begini, Pak Direktur itu enak ya, gajinya besar, otoritasnya luas, aku ingin menjadi dia. Dan apa yang terjadi? Kita mengerjakan divisi lain punya kerjaan, divisi lain punya kerjaan, divisi lain punya kerjaan. Dan akhirnya kita overwhelmed, kita tenggelam dengan beban-beban tersebut. Nah, kalau direktur kita, memang dia sudah ditempatkan menjadi seorang direktur untuk menangani sekian divisi lebih banyak dari kita karena memang ada kemampuannya. Sementara kita belum sampai di sana.
setia saja mengerjakan apa yang dipercayakan, Victorious People, supaya kita tidak menjadi stres adanya. Nah, untuk itu, apapun yang ada di tangan kita juga harus dilakukan dengan bijaksana. Sekalipun ini adalah kemampuan kita, tetapi kalau kita tidak mengerjakannya dengan cara yang benar, itu pun bisa mengakibatkan stres. Walaupun kita punya kemampuan mengelola 5 talenta, tetapi tadi saya katakan tidak kita laksanakan dengan tuntunan yang benar, itu pun dapat mengakibatkan tekanan. Nah, sebagai anak Tuhan, saya sharing, saya berbagi kepada Anda, pastikan apapun yang dipercayakan kepada kita, sekalipun kita mampu melakukannya, ingat, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi sekalipun kita rasa aku mampu mengelola 5 talenta, jangan merasa bahwa segala-galanya saya bisa mengerjakan sendiri. Saya hebat, saya pandai, saya kaya, saya bisa sendirian. Ini pun bisa mengakibatkan persoalan dalam hidup kita. Sombong, egois, dan akhirnya kita berbenturan dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Yaitu tadi, kita ingin semuanya serba kita. Padahal tadi Alkitab katakan, segalanya lakukanlah di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan, saya percaya hikmat Tuhan akan dianugerahkan kepada kita. Damai sejahtera Tuhan akan dianugerahkan kepada kita. Cara-cara kebenaran akan dianugerahkan kepada kita. Jadi kalaupun kita mengerjakan 5 talenta, 2 talenta, ataupun 1 talenta, Tuhan akan tuntun kita, Victorious People. Dan saya yakin kalau Tuhan yang tuntun kita tidak akan berbenturan dengan orang lain, kita tidak akan menjadi egois atau kemudian menyakiti orang lain karena kita ingin tugas kita selesai, kita ingin semuanya berhasil. Kita tidak akan seperti itu. Karena Roh Kudus akan mengarahkan langkah kita. Kalau kita sudah mulai rasanya sedikit saja keluar jalur, Roh Kudus akan bicara. Ayo, tidak boleh begitu. Kembali lagi, lakukan yang benar. Dan kita akan kembali lagi. Sehingga jalan-jalan yang akan kita tempuh akan menjadi bijaksana adanya. Dan kemudian ingat, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, kalau kita mulai penat, kalau kita mulai letih, kalau kita mulai rasanya, beratku alami semuanya ini. Alkitab berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau presentasi esok hari. Tuhan, aku harus berhadapan dengan klien. Tuhan, aku nggak sanggup ketemu sama customer ini. Tuhan, aku nggak kuat untuk menangani tugas-tugas ini. Datang sama Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, yang aku tahu, Engkau menyertaiku. Yang aku tahu, Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Yang aku tahu, kalau aku mengandalkan-Mu, keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian dalam hidupku. Serahkan Victorious People kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hal itu kepada Tuhan, kelegaan tadi Alkitab katakan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita lega, kalau kita feel free, merdeka, kalau kita tenang, maka kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada itu akan tambah solid, tambah luar biasa. Dan kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka hasilnya pun akan luar biasa. Stop untuk stres, Victorious People. Jangan teruskan hal-hal yang tidak perlu dikerjakan dan mulai senantiasa andalkan dan libatkan Tuhan dalam segala perkara yang ada. Jadikan hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mempercayakan hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau juga mempercayakan tugas dan tanggung jawab untuk kami kerjakan.
Engkau tahu, Engkau mengenal kami, sejauh mana kami sanggup melakukan apa yang Engkau percayakan. Tetapi kami terus mau mengandalkan Tuhan, kami mau berserah, kami mau pakai kekuatan Tuhan untuk menjalankan segala sesuatunya. Karena kami tahu bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Dan bersama Tuhan Engkau janjikan berkat-berkat yang luar biasa. Diberkatilah Victorious People dimanapun mereka berada. Mereka yang bertanggung jawab di rumah tangga. Mereka yang bertanggung jawab di pekerjaan. Mereka yang bertanggung jawab di pelayanan. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Sehingga dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka akan menjadi garam, mereka akan menjadi terang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Sampai jumpa lagi, semangat pagi.